Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Gemini. Ya, pesan semesta apa yang ingin disampaikan untuk zodiak Gemini di penghujung tahun 2021? Kebetulan saya senang banget hari ini karena saya punya kartu baru, The Soul Journey. Ya, ini kartunya saya senang banget karena ini emang saya ngincer banget ya, gitu. Dan ada sih satu lagi, The Sexy Crazy Love, cuman agak susah nyarinya. Ini dulu senengnya. Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Oke, kartunya udah di shuffle. Untuk menghemat waktu jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian mau request tema, bisa tulis di kolom komentar. Untuk yang ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video baru, bisa tekan tombol loncengnya. Ini saya buatnya jam 7 lebih ke atas ya, gitu, maksudnya jam 7 lewat lah ya. Jadi kalau banyak yang suara-suara gimana ya harap dimaklumi karena mereka sudah mulai beraktivitas ya. Terus kalian jangan lupa kalau ingin diterapi dan juga ingin private reading bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kalau rumahnya ingin dipercantik dengan golden dan aksesoris, saya bisa cek di Shopee saya Panda Golden ya. Ini general reading, bacaan umum, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian yang tertarik dalam bacaan ini sebagai Gemini. Kalau nggak resonate, walaupun kalian Gemini, kalian nggak boleh baper, oke? Nah, untuk Gemini, kartunya kalau yang saya lihat gini ya, kita susun dulu. Sini ada Knight of Sword, ada King of Cups, ada Five of Cups, Ten of Sword, ada Six of Cups, dan Tower ya. Sepertinya kalian punya masa lalu dan juga inner child yang belum terselesaikan, yang belum sembuh, yang belum healing, dan itu berefek sama masa sekarang. Mungkin pasangan kamu itu berkhianat, musuh dalam selimut, atau vice versa, atau kamu yang berkhianat, bisa juga ya. Walaupun di sini nggak ada kartu karma, tapi sepertinya kamu itu mungkin pernah melakukan sesuatu hal di masa lalu sehingga kamu baru merasakannya sekarang. Yang dirasakan mungkin yang kamu pernah rasakan, yang pernah kamu lakukan kepada orang di masa lalu. Kamu itu tipe orang yang kalau punya sesuatu, ingin sesuatu tuh dikejar ya, dan kamu sebenarnya udah bisa menguasai perasaan kamu gitu, tapi entah kenapa inner child itu muncul, dan itu yang akhirnya, atau kenangan masa lalu juga bisa, yang akhirnya membuat ada kartu Tower Moment ya, karena itu yang menghancurkan semuanya. Dan itu juga yang bisa, ya mungkin alasan kenapa orang yang berdealing sama kamu itu akhirnya melakukan pengkhianatan gitu loh ya. Masih suka terkenang memori masa lalu ya, itu untuk Gemini ya. Lalu untuk kartu yang barunya The Soul Journey, di sini ada Denial. I acknowledge my fear but I replace it with the insight of awareness. Kadang kamu menyangkal, oh enggak, gue udah sembuh, oh enggak, gue udah healing. Itu cuma di mulut, tapi di hati kamu nggak bisa menyangkal itu gitu loh. Dan indecision, I use my intuition in all aspect of life. Kamu sedang menimbang-nimbang gitu loh. Ini gue nggak bisa kayak gini, gue harus maju. Gue mau maju atau gue mau tetap stuck kayak gini dengan pasangan gue yang seperti itu, atau kamu mau kembali lagi sama orang di masa lalu ya. Oke. Dan di sini juga ada fear itu adalah ketakutan, takut. I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love ya. Kamu mencoba menyangkal, tapi kamu sedang menimbang-nimbang, dan akhirnya kamu takut akan adanya Tower Moment, kehancuran itu ya. Tapi hati kecil kamu tuh nggak bisa berbohong gitu loh ya, gitu. Sehingga kamu di saat banyak waktu luang, akhirnya kamu isi dengan lebih banyak mendekatkan kepada keluarga ya. Mungkin kamu sedang
merasakan lagi atau bisa menghadirkan lagi perasaan-perasaan cinta, itu juga bisa ya, dekat dengan keluarga gitu, menumbuhkan perasaan-perasaan, mungkin saling melihat pengorbanan masing-masing itu, saling agar menguatkan kembali cinta kalian, itu juga bisa. Lalu selain family, kalian juga connect with fire. Mungkin kalian bisa buat api unggun, dimana api unggun itu mungkin ya, kamu ketika kita dekat dengan api unggun kan energinya beda ya, itu juga bisa. Lalu flow like water, ya ikutin aja arusnya ya. Oke, ikutin aja arusnya. Sebenarnya kamu sudah mau mendekati tujuan kamu gitu loh. Apa yang kamu harapkan, sebenarnya kamu sudah mau mendekati itu gitu, tapi kamu belum memutuskan, baru menimbang-nimbang ya. Tapi akhirnya adalah 70% atau 80% kamu sudah memilih untuk A gitu lah ya. Itu yang saya rasain untuk monologinya yang sudah disapa. What do you need to release? Apa yang kamu butuhkan untuk release? Mungkin ya udahlah, gue terima aja jalannya kayak gini, itu juga bisa lebih ke pasrah ya. Terus ke connect with fire, itu bisa lebih mendekatkan kepada keluarga. Jangan sampai masa lalu itu terus membuat kamu tuh ya seperti ini gitu loh, entah inner child atau trauma masa lalu, bisa juga kenangan masa lalu atau masa kecil ya, yang mungkin memang belum sembuh sepenuhnya ya. Kalau memang kamu nggak bisa untuk menghandle sendiri gitu loh, kamu bisa cari teman untuk minta bantuan, atau pakar ya, untuk memecahkan permasalahan kamu, itu juga bisa. Karena sebenarnya kalian tuh punya romantic feeling kok ya, gitu, adanya romantic feeling. Nah, saya dapat nih, ini nih kuncinya, finance and career. Mungkin kamu teringat masa lalu di mana kejayaan kamu dengan orang di masa lalu. Mungkin kamu sekarang sedang ada isu finansial gitu loh ya, sehingga kamu ingat ke masa lalu, ingat sama orang yang di masa lalu, di mana kamu itu jaya, berlimpah segala macem ya, bisa jadi loh ya, itu juga bisa. Atau yang saya rasain sebenarnya kamu lagi menuai karma. Mungkin di masa lalu kamu pernah menzolimi hak-hak materi kerjaan orang di masa lalu, itu juga bisa. Dan akhirnya kamu menuai itu sekarang, makanya kamu suka teringat di masa lalu kejayaan kamu gitu loh ya. Bisa juga vice versa gitu, energi pasangan kamu itu juga bisa ya. Oke, itu untuk yang udah disafal untuk bottom of the deck dari tarotnya. Di sini ada Wheel of Fortune. Rodanya memang sedang bergerak ke bawah yang saya rasain ya. Oke. Terus padahal sebenarnya kamu sudah benar-benar maksimal menjaga perasaan pasangan kamu, atau pasangan kamu sudah benar-benar maksimal menjaga perasaan kamu ya, bisa vice versa. Dan akhirnya kamu lagi menimbang-nimbang dan kamu dihadapkan kepada dua pilihan. Gimana nih gue mau maju, indecision ya, lagi menimbang-nimbang, kartunya nyambung loh ya. Gue mau terus sama dia atau gue mau rekonsiliasi sama orang di masa lalu, itu juga bisa. Karena kamu punya adiktif ketergantungan, mungkin dengan materi, mungkin dengan pasangan, mungkin dengan obat-obatan, minum-minuman keras ya, gitu, itu juga bisa. Dan suatu hal yang ketergantungan itu kan nggak baik, adiktif ya, berlebihan. Akhirnya kamu mau nggak mau, suka nggak suka, kamu menumbuhkan sisi kelembutan kamu untuk menggunakan sisi kelembutan kamu untuk menjinakkan hal-hal yang nggak enak ini gitu loh ya, hal-hal yang kayaknya susah banget gitu loh untuk kamu lepas gitu. Padahal sebenarnya pasangan kamu itu, atau kalian dengan orang yang kalian dirikan sekarang itu adalah pasangan udah bener-bener yang apa adanya, jujur, terbuka, hangat gitu loh ya gitu. Tapi yang saya rasain kayaknya hanya cuma kamuflase aja gitu loh ya. Dan kalian harus bisa bekerja sama kalau kalian memang tawar momen itu
terjadi dan jadi lebih baik. Tapi kalau enggak, ya memang tawar momen itu memang harus udah terjadi dan diakhiri, mungkin karena toksik, nggak baik segala macem gitu loh ya. Kamu kerja keras untuk itu, kamu handle sendiri gitu loh, dan sampai akhirnya kamu membutuhkan teman-teman atau pakar untuk keluar dari permasalahan kamu, karena kamu akhirnya kewalahan, banyak yang kamu lakuin sendiri gitu loh. Bisa jadi orang di masa lalu itu adalah twin flame atau soulmate kamu, karena twin flame atau soulmate itu nggak jaminan untuk bersatu ya, gitu ya. Healing, kartu sembuh. What do you need to release? Ini kartu sembuh. Apa sih yang kamu butuhkan untuk rilis? Nyambung lagi ya. Yang kamu butuhkan untuk rilis ya bisa juga tadi, misalkan connect with fire, ya kan? Atau flow like water. Dan nanti masih banyak lagi yang bisa kamu lakuin di masa kesendirian kamu dengan kartu self care nanti yang bisa kita lihat ya, apa aja selain 3 ini gitu. Ya bisa connect with fire dengan api unggun, bisa lebih mendekatkan diri dengan keluarga, bisa ngikutin arusnya. Ya udahlah, gue terima kayak gini gitu loh ya, gue terima kayak gini, jalannya kayak gimana gue jalanin aja, nanti sampai di mana tujuannya ya udah gue jalanin. Itu bisa juga kayak gitu, oke? Ya, karena kamu salah satu orang yang mempunyai energi the magician. Apa yang kamu mau kamu bisa wujudin, dan harapan kamu bisa terwujud jika kamu bisa melewati ini semua gitu loh, mendapatkan keluarga yang bahagia. Tergantung dari kamunya gitu loh ya, atau pasangan kamu. Dan kamu bisa melihat itu dari sisi bijaksana, melihat perspektif yang jauh lebih luas lagi ya, sudut pandang yang berbeda. Dan nanti akan adanya perasaan baru, cinta baru, entah sama orang yang kamu dilingkan sekarang atau dengan orang baru, atau kamu mau rekonsiliasi dengan mantan kamu, itu juga bisa. Walaupun jalannya pelan, tapi tujuannya akan tercapai. Oke? Selesaikanlah semuanya itu secara diplomasi, jangan pakai ego seperti tahu momen ya. Kalau memang diruntuhkan ya runtuhkan, bangun dengan hal yang baik, tidak dengan ego. Nanti ini akan naik lagi rodanya menjadi keluarga yang bahagia, keberlimpahan materi. Tapi itu semua tergantung sama kamu. Itu untuk tarotnya. Untuk monologinya di sini ada a new romantic cycle begin, yaitu tadi tergantung dari kamu. Tower momen itu adalah mungkin memang percintaan kamu harus dihancurkan gitu loh, oke? Ya, untuk mendapatkan siklus romantis yang baru. Ketika kamu memang sudah melewati itu dan mendapatkan sesuatu hal yang baru, yang mungkin kamu boleh merasa, wih, gue bisa melewati itu, tapi jangan sombong ya, gitu. Kelihatannya seperti hal yang gak mungkin, tapi percaya sama hal yang gak mungkin itu bisa jadi mungkin loh ya. Waktunya kamu rilis negativity ya. What do you need to release? Ada lagi kartunya ya, ini nyambung kartunya. Yang kamu butuhkan untuk rilis adalah spiritual dan praktisnya. Kamu harus balik ke sisi spiritual, lebih rajin ibadah, lebih rajin sholat misalkan, tambah sedekahnya, tambah berbuat baiknya, tambah mendoakan orangnya. Dan kamu harus menggunakan cinta dan kasih sayang dalam situasi ini. Kalau kamu memang punya visi kamu keluarga yang bahagia, harapan kamu ingin tercapai ya, genggam terus erat ya visi kamu, oke? Gitu. Jadi ya, dan setelah kamu doa, usaha, serahin semuanya sama Allah, a new start is coming gitu loh. Hal baru akan datang ya, seperti ini mungkin a new romantic cycle begin. Ini juga mungkin bisa disesuaikan untuk pekerjaan. Hal-hal upaya kamu yang sulit, yang susah itu nanti akan ada akhirnya gitu loh, karena nggak semua itu di set seperti batu, tetap masih bisa berubah. Be bold and make the first move. Kamu harus bisa membuat bergerak pertama kali ya gitu loh. Ketika kamu memang sudah memutuskan untuk mendekatkan diri kepada sisi spiritual dan mengambil keputusan, kamu harus banyak melakukan beberapa penyesuaian yang harus memang disesuaikan. Misalnya ya nggak adiktif lagi terhadap pasangan, nggak adiktif lagi terhadap materi, harta benda, minum-minuman keras, obat-obatan dan lain-lain. Dan kamu akan mendapat jalan keluar untuk
permasalahan pribadi kamu ya. Semakin kamu besar ekspektasinya, semakin itu juga yang kamu dapatkan, karena expect powerful change ya. Jawaban yang akan kamu dapatkan akan segera datang yang kamu butuhkan ya. Dan kuncinya adalah komunikasi. Kamu harus bisa keluar dari zona nyaman. Oke, itu untuk monologi. Untuk Romance Angel, bottom of the deck, buat usaha, buat upaya, buat pengorbanan. Dan kamu harus bisa membebaskan diri kamu. Waktunya kamu bisa mengambil kontrol hidup kamu. Adanya chemistry ya, di antara kalian mungkin adanya chemistry sekarang dengan pasangan yang kamu dealingkan gitu loh. Bisa jadi dia adalah orang yang satu-satunya. Dan deception, mungkin kalian atau pasangan ada yang memakai topeng gitu loh ya. Jangan lakukan itu lagi gitu loh ya. Selain twin flame mungkin ya ini tadi koneksi spiritual, divine timing, surrender to the divine ya. Ini juga nyambung kartunya, mana tadi nih ya, surrender to the divine, worth waiting for, divine timing. Oke. Nah terus passion, adanya gairah, kalian sama-sama bergairah. Bisa juga belajar untuk memaafkan dan belajar mengambil hal positif dari setiap yang terjadi, hikmahnya. Ini tadi ketergantungan, kodependensi, mungkin juga kontrol, atau kamu dikontrol sama pasangan kamu ya. Itu juga bisa nih, kodependensi nih. Free yourself and it's time to take back control of your life. Mungkin kamu selama ini dikontrol sama pasangan kamu ya, atau kamu yang mengontrol pasangan kamu, itu juga bisa ya. Nah kalau rekonsiliasi, mungkin orang di masa lalu kamu akan datang, atau kamu yang akan mendatangi orang di masa lalu, terserah kamu gitu loh. Kamu sedang mengambil keputusan dan kamu harus tetap keep an open mind ya, tetap harus pikiran terbuka, pikiran luas, seperti tadi The Hangman. Oke. Untuk self care di sini ada, selain kamu mungkin bisa menghabiskan waktu dengan teman kamu mungkin bisa minta tolong sama mereka. Kalau enggak ya mungkin pakar, oke, yang akhir bisa jadi teman untuk dimintai pertolongan. Mungkin butuh pijatan-pijatan di titik-titik tertentu ya, atau bernafas sangat dalam. Terus sekarang lagi COVID, nggak bisa kemana-mana, mungkin kamu bisa merencanakan perjalanan kamu, liburan kamu, istirahat gitu. Terus kamu bisa menjernihkan energi-energi negatif. Kalau yang sudah nikah mungkin dengan seks, kalau yang belum nikah saya tidak menyarankan itu. Ground yourself, mungkin kamu bisa bersih-bersih rumah kamu, kamar kamu, kerjaan kamu, kantor ya, ruangan, meja. Sound healing ya, ada kan namanya apa sih, saya lupa, healing bowl kalau nggak salah, itu juga bisa ya kan, yang dari Tibet ya kalau nggak salah. Dan kamu juga bisa terkoneksi dengan keturunan kamu, keturunan dalam artian ini ya, karuhun ya. Mungkin kamu salah satu orang yang bisa yang dijagain sama karuhun kamu, itu juga bisa. Alone time, waktunya mungkin me time, atau waktunya kamu buat sendiri, itu juga bisa. Lalu di sini ada the soul of journey, courage di sini itu keberanian. Kamu harus punya keberanian ya untuk mengambil keputusan. Dan ada death ya, death itu kan kematian, tapi sebenarnya itu awal mula baru juga gitu loh. Dari mati kan ada kehidupan lagi, yang ada siklus. Passion, harus sabar menghadapi ini semua, walaupun kadang kamu merasa iri, kok gue nggak sama ya kehidupannya sama orang lain gitu loh. Sekarang kamu ngerasa kesepian, walaupun kamu loneliness, kesepian, tapi kamu percaya kamu nggak sendirian, karena mungkin tadi ada itu tadi ya, adanya keturunan, connect with ancestor ya. Loneliness, kamu tipe orang yang mungkin dijaga sama keturunan kamu gitu loh. Mungkin makanya kenapa kamu kehidupannya berbeda dari yang lain. Judgment, adanya judgment ya. Mungkin ya orang ngelihatnya, orang ngejudge kamu atau kamu ngejudge orang lain, itu juga bisa. Oh dia gini-gini, atau kamu menjudge gitu ya. Itu ya baik sih, cuman ini jangan berlebihan aja. Adanya relationship ya, ini tadi teman ya,
Mungkin kamu bisa menghabiskan waktu dengan teman kamu, atau kamu bisa minta tolong sama teman kamu. Itu juga bisa. Tadi ada ya kartunya ya temannya. Nih, nyambung lagi kan. Senang saya kartunya kalau nyambung. Oke. Nah, kalau menurut saya untuk readingan Gemini, pesan semesta untuk Gemini di penghujung tahun 2021 sudah selesai. Jika ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada yang ingin request tema, bisa tulis di kolom komentar. Tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Kalau ada yang ingin private reading dan juga ingin diterapi untuk penyakit fisik dan psikis, saya bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kalau kalian rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesoris, saya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Sekian untuk readingan Gemini, pesan semesta di penghujung tahun 2021 untuk zodiak Gemini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.